Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama saya minta maaf ke panitia karena sebenarnya jadwal ini kita jadwalkan hari Jumat. Ya, tapi saya minta untuk dipindahkan karena saya salah lihat jadwal. Ternyata tertulis itu baru, saya kira baru. Jadi ternyata di Kalimantan. Jadi saya mau maaf karena atas penundaan perubahan jadwal ini. Kemudian panitia minta untuk membahas tentang amalan atau hal-hal yang hendaknya dilakukan di akhir tahun dan mungkin juga awal tahun Hijriah. Sebenarnya panitia ini pintar karena dia mengambil langkah lebih awal. Karena biasanya kalau ceramah Muharram itu sudah lewat, amalannya sudah lewat. Jadi aku makanya karena itu persiapan apa yang kita akan lakukan. Jadi pertama, saya bahasa Bugis ya. Oh ya. Maki ya. Tasidi aga-aga rilalanna lino anu naki buaya regana pancaji pong Allah Ta'ala. Dari semua yang ada pasti angka hal-hal yang istimewa. Jadi angka hal-hal istimewa tuh. Hal-hal istimewa inilah yang biasanya dikaji para ulama sufi, ulama tasawuf, dan kebanyakan ulama-ulama kita yang biasanya mendalami ilmu tasawuf, termasuk guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia, itu menulis satu buku yang berjudul Al-Gunyah. Kitab ini sebenarnya bagus kita baca untuk pedoman. Kemudian kalau kita mau pesan-pesan seperti Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu Al-Hikam. Tapi ia melo pangulongangi angka 23 agak-agak memang penting kita istilahnya imanfaat kangir. Nomor sidi maka dia rupang Allah Ta'ala dalam 1 tahun kita ambil dulu cakupan luas. Lalanna tasi taunge angka memato tuh hari-hari istimewa. Jadi dalam 1 tahun itu ada hari-hari istimewa, termasuk malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, malam 10 Zulhijjah itu malam hari Lebaran Idul Adha, dan malam 1 Syawal itu malam hari raya Idul Fitri, dan setiap malam Jumat. Jadi ada 6 malam. Lalana si tahu ngiro. Itu malam khusus. Nanti kan ada malam Lailatul Qadar, itu dikhususkan di Ramadan. Jadi ia anang ngewannya makanya magi na makanja iro waniro, padahal semua malam bagus. Magi wannya na makanja karena ternyata dalam hadis Rasulullah mengatakan pada 6 malam itu ia natu anang ngewanni nabukai pintunna lagi na puang Allah Ta'ala. Jadi pintu langit itu terbuka. Siapa yang berdoa maka pasti tembus ke aras. Makanya guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu berwasiat,
Siapa yang tidak tidur nanigi-nigi tahu dia natinro Quran nang iwan ni mapamulay mangaribi makasibya letu subuh dia natinro. Istilahnya begadang untuk beribadah, apakah sampaya sunnah, apakah mengaji tapakoro masih kiri ini bawah. Yang penting tidak tidur karena menghidupkan malam itu istilahnya. Maka orang itu ketika meninggal itu jasadnya, salah satu keistimewaan jasadnya itu langsung dijemput di kubur sehingga langsung hilang. Termasuk guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale kan demikian. Karena saya dapat informasi langsung itu pondok kota Pasuru ini guru tak. Ya Pasuru itu guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale, guru tak kayak Haji Fathuddin Sukara almarhum. Beliau adalah guru saya mulai di pondok pesantren dan saya tinggal di pondoknya di Nurul Azhar Talawi. Di itu pondok beliau. Alina Pasuru guru tak, dan saya pernah tanya agak keistimewaan na guru tak waktu nata Pasuru, maka dia itu guru tak wali. Nah sebab pas pura baca bacaan apa Pasuru upalinna ita detoni. Saya buka kain kafannya itu tinggal kapas yang ada di dalam. Tuh guru tak. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale itu adalah wali Allah. Saya dapat informasi langsung itu dari guru tak. Jadi sungguh sangat rugi orang DDI itu kalau dia pindah harakah dan pindah amaliyah dari amaliyah DDI ini, Darul Dakwah wal Irsyad, karena ini dijamin. Makanya saya itu sedikit prinsip sederhana saya sebenarnya pakai, Pak. Saya itu tidak banyak ilmu, cuma akal psikologi yang pakai. Kau kata maka ada maulid itu bid'ah, peringatan tahun perpindahan tahun itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah. Jadi bakuncina. Maka dia guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale, guru tak saada sengkang, guru tak mali belawa, guru tak kali Pak Baja, pare-pare, guru tak kali si Dendring Sidrap. Semua ulama ini bermaulid. Semua ulama ini melaksanakan Isra Mi'raj dan juga memperingati pergantian tahun dengan beberapa amalan. Nah, ya COVID amanang ya perbuatannya, mestinya ulama ini dilaknat oleh Allah. Tapi kenapa justru diangkat menjadi wali Allah? Berarti dia orang khusus. Itu bawah. Sederhana kan? Kan bidah itu kan kulu bidah tindak lalu kulu dalalati pindar tuh. Lalu mengatakan pelaku bidah itu kan masuk neraka. Karena dia tahu pusat istilahnya. Tapi guru tak kan mau guru tak memeraja mengamalkan semua yang dianggap bidah ini, masih kiri bersandok bersama. Yang dilakukan guru tak itu kan semua yang dianggap bidah. Tapi magi guru tak nanti wali. Kalau memang itu bidah yang dilaknat. Ini yang harus ditahu. Nah, anak yang dari Mangkoso ini harus paham betul ini. Kemudian ini anak malam tadi. Kemudian nanti saya akan masuk ke khusus-khusus ini. Kemudian Allah kan mengatakan wal fajr walayalin ashr. Ada 10 malam itu ulama mufassir atau pandita tafsir kan bagi. Yang pertama yang dimasuk di situ 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Rajab, bulan Zulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Inilah sebenarnya yang disebut dengan walayalin ashr. Untuk Zulhijjah sudah lewat. Kita masuk nanti persiapan hari Asyura 10 Muharram ini 1 sampai 10. Tapi amalan apa yang harus kita lakukan? Agai pigau. Kalau kita buka di kitab Al-Ghunia itu banyak amalan. Salah satu yang paling bagus sebenarnya adalah puasa. Tak puasa ni cepatna ulah Zulhijjah, tak puasa tu pamulanna ulah Muharram. Ini jadi 2 hari ya. Puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Itu hadis dari Ibnu Abbas. Siapa yang berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun atau capana ulah Zulhijjah, si bawa pamulanna ulah Muharram, maka orang itu diampuni dosanya selama 50 tahun. Itu kafarat. Kayaknya ulama dulu itu kita puasakan itu. Jadi berpuasa di 2 hari ini. Jadi capana ulah Zulhijjah, pamulanna ulah Muharram. Nanti saya tidak tahu kalender itu kayaknya tanggal 30 ya. Kalender kayaknya tanggal 30. Pas 1 Muharram itu masuk,
kemudian sebelumnya itu kita puasa, dan pas 1 Muharram puasa. Sebenarnya Mega tahu penderita karena membaca beberapa kitab dan riwayat di ulama-ulama ahli risalah, ahli sejarah itu menganggap bahwa sebenarnya 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Asyura itu kita diperintahkan 2 hal. Yang pertama memberi makan, bersedekah, dan yang kedua berpuasa di 10-nya juga. Apa angka hadis Nabi ta maka dana nigi tahu mapandre pada 10 Muharram, memberi makan pada 10 Muharram seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini tuh ampai tahu mapecak mana ngokoro tuh magi na pecak sebenarnya tuh pecak modal aceh deh itu kalau kucing di gola celak 2 batu warna setengah liter mau dia negana, kemudian dimasak buat dinandre 10 toh jatuh dia capu. Jadi sebenarnya tujuannya koropek bicaranan atau mas sedekah dene suruh ki mapeca isuruh ki mas sedekah iya di tahu deh eta mampu pecak na taki buat cek dek modala na nabat ditapandre tahu ya makiro iya ditosogi aja tak pecak ada ditosogi itu patu kecucur kasiasi angka lalu pecak pitun rupa toh lo ni malah kalau padahal sebenarnya kan ada hadis makanan yang bercampur 5 macam itu jangan dimakan karena itu sudah beracun. Nah pitun rupa ini toh mana sama liwang. Jadi sebenarnya itu saya pernah dapat penjelasannya guru tak makan maki jenai iya ro pitun rupa kan kisana Nabi Nuh waktu nama lopi isuruh pendre andre makanan yang kesina itu kan 7 macam iya ro waktu nama telalino kena tsunami dahsyat itu dan itu 10 Muharram baru akhirnya surut iya ro waktu na 10 Muharram no ipole lopina na iya ro andre na kacede mana mani na sebab melo nya capurang namanya gawawan na melo na pandre dia berdoa ya Allah cukupkan makanan ini tinggal sedikit turun perintah melalui malaikat maka dah pasi pulungnya tuh gagay mo nasu itari mega wena supaya kena inandre tawe yan ang kagagay nasu na mega wena mancipeca magi na pitun rupa na sabaya metomero andre na punay kan begitu itu ampai pitun rupa iyo pwede sogi ki tolo sapaloka jadi sebenarnya begini tapi orang tua dulu itu tinggi sekali tapaulnya. Nah sabab memang Aisyah makada anna Nabi SAW yuhibbut tapaul iya ro Nabi ta na pojirada masandu-sandongange cuma iya tu sandu-sandongange bahaya nah sabab mak beli boleh si ba mapak dua salendre kamaki iya ko sandongang dibolehkan sandongan sebenarnya itu kan tapaul dalam bahasa Arab iya ko makadaki tapaul batongan na amninasang risi dia aga-aga na waddi papole pak doangang rilalan na akatana si dia ata makiro. Jadi tapi kan rimangolo aku pun Allah Ta'ala dan orang tua dulu itu kan angka 7 toh makanya pecak pitun rupa magina angka 7 ya kong kadina pitu-pitu katu biasa nomor di pitu-pitu lai rakkootan apa paritasa maka danala indo di maka dadena capu dina kong kamu ya roh mana sadi ini tapi lagi-lagi kalau kita buka kitab ulama hikmah, ternyata memang betul Pak. Angka 7 itu bukan angka sembarang. Anggota sujud itu 7. Langit itu 7 lapis. Tanah itu 7 susun. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Coba kalian. Dalam 1 pekan itu ada 7 hari. Rakaat sholat itu 17. Di situ ada angka 7. Jadi tanya istilahnya zikir pun demikian ada zikir yang 7-7 itu tapi dia mau bahas ya wali juga kan wali pitu yang nasang tahu semua kan ada yang angka 7 ini sebenarnya istimewa saya pernah baca dalam satu kitab pernah saya baca dan sering saya lakukan ya kalau kak Joka biasa saya bawa uang itu kalau bukan 700.000 777.000
Biasa begitu. Dan saya pernah baca Pak, bahwa hal seperti itu kalau niatnya karena angka ini disukai oleh Allah, karena Allah memilih angka itu secara istimewa, maka kita memilih karena sebenarnya bertawassul kepada Allah. Intinya itu tawassul dengan angka itu. Maka Allah Ta'ala lagi pilih angka 7, saya memilih itu karena cinta saya kepada Allah, maka itu dibolehkan. Tapi aja tak ada iya itu pas lama kayak wah masalah itu. Nah ini jadi Pak bedana. Saya lebih spesifik lagi. Sebenarnya begini, dalam satu pekan kan angka cidi wenih Jumat itu Sayyidul Ayam, dalam 24 jam angka taubat tuh nah bagi-bagi itu Allah Ta'ala watuna. Jadi ada waktu pagi dan petang. Jadi ya kok pagi sudah sholat subuh itu sampai selesai waktu duha. Ada yang mengatakan sampai masuknya waktu duha. Makanya sholat subuh itu sebenarnya istimewa. Nah cuma ada matu sikir di waktu subuh itu istimewa. Berhubungan badan itu di waktu subuh itu istimewa bagi orang yang sudah berkeluarga, ya. Ini makanya komelo ki jajia ngawija-wija maturu ko gamai dia suruh lo masih kalau pesantren, takibua iolona atau imonrina subuh ya kumun rodare makun rayo ko tu pasti anak kita itu kuat imannya, ya. Ya kong kanana ya kibua imonrina isai madari itu yang terak lo pesantren yolo letuk boleh na pangantaran. Dua waktu itu yang bagus, sebelum atau sesudah subuh, si bawa sesudah sholat duhur, itu waktu paling bagus. Kenapa sudah sholat duhur itu bagus? Di situ ada hadis yang isyarat menurut ulama kita. Kalau dalam kitab itu dia kaji begini, maka dia berita ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Jadi ya komeko tama kamara na indo ambo muko asoy, ketuk pintunya. Kenapa diperintahkan untuk mengetuk pintu? Itu isyarat. Cuma banyak orang tidak menangkap isyarat ini. Jadi sesudah duhur itu bagus. Makanya guruta Profesor Dr. Nasaruddin, guruta Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika ketua Tanfizia Kabupaten Bone yang Profesor Ribudin ya. Iya, ketua Tanfizia itu pengantin baru, langsung Pak Prof Quraisy Shihab itu napodangi, maka dah ia komelo ko bija-bijamu kuat agamanya, ia betul monri berhubungan sebelum atau sesudah sholat subuh atau sesudah sholat duhur. Itu pesan beliau, dan saya diberitahu langsung ketika ke Bone. Makanya untuk yang belum menikah ini modal. Yang sudah menikah ya sabar aki, sudah lewat tuh, atau tapak bayi ini bapaknya lagi. Iya. Kemudian angka waktu kutu Pak Bu iolona subuh cek delada 10 menit. Di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat zahra, wabil azhari hum yastaghfirun. Itu ayat. Makanya situngan na angkat batu pong Allah Ta'ala mimato milaw ki istighfar. Jadi nigi tau istighfar okor waktu pasti natarima pong Allah Ta'ala, tidak pernah ditolak. Ye komelo ki istighfar dewa kada melo ki toba, karena taubat dengan istighfar itu beda. Aja tempat pada padai pamega tau kada toba anak kada toba kada piku batia toba kada astagfirullah, ternyata toba itu istighfar mesana. Taubat itu bahasa Arab taba ya tubuh taubatan kembali. Ya kok istighfar itu istighfara menutup kasih salah. Ya sange toba makoe macaba lelengi makoe, ada jalan ke kiri ada jalan ke kanan, kemudian kita ada di sini jalan baru kita belok kiri, ternyata jalan kiri ini salah. Ya sange taubat torrewa lo kendo ki ona ta salah, torrewa lo koron rata lese na payola malampue ayana riasa taubat. Itu yang ya sange taubat termenung lain naman away manang iya malay sandala na yano iya malay di nalakay ko kumatinro kapesa kanton ingaraman na ngero. Iya ko ingarani kasalahata makadani epong adam pangikae napay baca astaghfirullahalazim ka beda.
Ya sangi taubat torewa mengaku, ya sangi istighfar ilawi natutu idosai. Kan begitu. Jadi aja tak ada asosumuka taubat ustaz, tapi kembali tak ada astagfirullah. Dia tak taubat sana itu istighfar mi. Magi na mesti yang ingat kesalahannya. Contohnya begini, saya ambil analogi sederhana supaya magampang kita paham. Iya ro anak-anak sebentar. Iya ro anak sekolah, taruhlah anak pesantren. Ia kau maka repak jendela, tapi irisa maka dalena repak jendela. Misalnya dilihat di CCTV, oh alena maka repak jendela. Iya ro nanae, yoli mangolok ko ini, napai tanai, muisa gasalamu. Padahal irisa ni ro kadalena repak jendela, cuma melo mi tes i maka mengaku moga, nangakui ga. Maka dewe iya aja itu na repak jendela pak tak dampengi ka. Iya na ro ko maka daya repak, iya na tiasa taubat. Nangakui ini maka ada salah kak. Jadi rupa Allah Ta'ala nisa dosa tak nisa tau maka nama dosa. Tapi ya rupa Allah Ta'ala melo iko mengaku ki. Jadi tangakui ini kesalahan tak nasabah iya ko tangakui ini kesalahan tak karyawan ni aletok yolo na Allah Ta'ala. Dan itulah yang dirindukan oleh Allah. Ya natu inna Allah yuhibbut tawabina. Napuji pong Allah Ta'ala tau malalui siya toba. Apa ini sa pong Allah Ta'ala kada salah si matu jaya. Madosa si matu jaya. Makanya kaya sa dosa langganan. Iya, ada itu. Tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki satu dosa yang dia taubatkan terus menerus dan dia tetap lakukan terus menerus. Pasti angka. Dia kan taubat dia dosa anak malangganan itu dosa pura ni dia taubatkan aja masih. Ada itu, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus menerus, tapi taubatkan. Makanya kalimat innallaha yuhibbut tawwabina bukan innallaha yuhibbut taibina. At-tawabin itu berbolak-balik. Ya kota ibin cica mirewa. Yang makira. Ini nih. Makanya kau kata makanan kadosana. Memang. Ya kau kata makanan dia nang kawak balik apa na balik. Itu kuncinya. Di sini sebenarnya kamu yang kita baca astaghfirullahalazim. Tahu? Istighfar sana. Istilahnya istighfar. Istighfar. Itu menutup. Walengi contoh. Ya kau tomarokyo kau kertasae. Natako ya ro kita angka salah. Malaki tip X katu tip X mapute pada pace lai tip X tadi kau kie tidak hilang cuma dia tertutup ia na riasan istighfar menutup ia ko al apuhu lai kare menghapus makanya ya ko ramalangi yang dipakai Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwan karena memang Ramadan menghapuskan dosa bukan menutup. Yang kedua sholat, yaitu sampai jange nasusu metode saya. Karena di situ ada Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Makanya itu kata pura mas sampainya sama nama ringa papenadingnya. Sebenarnya memang dosa itu dihapus. Tapi istighfar itu tidak membuat kita ringan. Tapi pada mikoto taraka karena derajat diangkat. Bisa dirasakan itu. Coba tutup mata. Perbaiki istighfar kemudian kasih tembus itu astagfirullahalazim. Iya kau dapat tembus itu pada kode itu tudang. Itu beda memang. Kayak hilang ini tempat duduk. Dan itu salah satu tanda pak. Dan itu dikaji dalam tasawuf. Cuma dia bahas sih pak Mega anak bicu. Ini pusing matu. Dan sebenarnya di situ kuncinya. Makanya yang kita pakai itu al-afu menghapuskan. Ya jika tuh dosa pak di metode nirita matu ke serumondri. Karena memang Allah sudah hapus. Yang kalau istighfar kelihatan kerohir. Tapi kau sudah istighfarkan. Makanya dia Allah Ta'ala wabila azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kalian beristighfar. Ya itu nangka yasem makan sahur. Saya makan sahur toh. Makan di waktu sahara. Coba. Siaga tanero 10 menit melona tama subuh. Pas imsak masuk waktu sahara. Itu. Jadi ya tia imsak pitawan de subuh. Ya, saya sahur itu pada saat imsak. Pas imsak saya sahur. Kalau orang Arab itu ndak bisa terima. Nah sebab di Saudi itu kalau imsak itu pas masuk waktu subuh. Jadi bersamaan imsak dengan waktu subuh. Kalau kita di Indonesia dikasih jeda 10 menit. Imsak 10 menit sebelum subuh. Mage nasabah iya ugi macapa. Mandari meni bata itu lihat tan bayi mau pindahan rena.
Gitu. Makanya iya kok ya, silakan makan jam 3 malam, silakan makan jam 2, silakan makan. Andre memang digang kemeso. Selesai makan, nanti menjelang, kalau kita takut pada saat imsak, nanti menjelang imsak 4 menit sebelum imsak, alaki air putih, kemudian ambil juga kurma 1 biji, baru niatkan sahur. Kapura ni mandro nato, tapi bukan niat sahur, Andre bawan nih. Nanti menjelang batas akhir, ala ni karoma, apakah 3 biji atau 1 biji, kemudian makan, kemudian minum air putih. Itulah sahur kita. Jadi selain kita dapatkan sunnah makan sahur karena makanannya kurma, kita juga dapat waktunya pas di akhir. Kan begitu. Nanti kalau puasa sunnah. Tapi saya kasih resep supaya tidak lapar. Ya komeki manres subuh, makanan itu dicium. Baru telan. Baca salawat. Baru makan kasarnya. Tapi aja terpesi baik pakan rem. Ambil lagi yang kedua, jangan dicium, langsung dimakan. Kemudian baca salawat, kemudian telan. Ambil yang ketiga, kemudian makan. Kemudian biasa bacakan salawat, kemudian makan. Yana tu nakada guruta, panri napasakmu, panri batemu, panri lahiramu. Telu. Sebelum makan ambil air putih, kemudian minum sedikit. Kemudian makan itu. Namun yang itu telu timpu etan insyaallah itu sudah tidak akan lapar. Engkau tahu kau puasa nasam. Dia tujuh meliwasam, madodo nyawa mak. Berarti dia tidak cium makanan sebelum dia makan. Itu sampai tomato tariolo. Orang tua dulu lama kita dulu itu kan kalau dia mau makan itu dia cium. Dia cium dulu baru baca salawat, kemudian dia telan. Kuncinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau kita baca Allahumma salli ala man nurihi man khuliqan nuri ala Rasulullah. Ya kung kaaga yanre, ya kodagi tanre, na iya rota baca, kemudian dicium, dia akan naki asam urat, dia akan naki kolesterol. Ya kok angka tahu alergi makanan, misalnya makan udang, manri udang na alergi. Ya moro orang kita pandrengangi, tapi kita suruh mimawin na bacaan salawat. Ya kok ini sepak besar tak pada ada makadai. Iya gagai poluk kinuru Muhammad Ibn Caji, napa tandre? Itu berhenti. Ya itu Pak Buran. Ya kau nggak tahu minta ukur dagingnya sebenarnya, tapi harus yakin. Kalau dia tak yakin, man rasa ki. Ya. Makanya kan dia gagakan sewa-sewa di Pancaji dia napolo ke Nur Muhammad toh. Dan semua ketika dia masuk ke diri kita, di situ ada Nur Muhammad karena kita punya rahasia. Ya kusiruntu ya rode nakasolam. Ya nanti nasa tau pandeta makada wena lasai kaje kada dia. Alai Pak Bura. Yupi di makar bami. Ya alai Pak Bura, ya alai Pak Bura. Igan rusuh dia baca. Untuk kan begitu. Ini kuncinya. Sederhana sebenarnya Pak Bu. Dan itu orang tua dulu kan salawat mito. Saya kembali. Jam berapa selesai ini? Hah? Kemudian ini tadi terlalu jauh kita anukan. Jadi yang pertama nanti di akhir tahun ini kita mandi taubat, walaupun tidak semua ulama sepakat. Jadi tapi ini di kitab Al-Gunyah mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat. Mandi taubat itu sebenarnya ada ulama mengatakan bagaimana caranya mandi taubat. Dan mengatakan mandi taubat itu tinggal niatnya saja, kemudian berwudu, kemudian mandi. Ada juga ulama mengatakan tidak. Mandi taubat itu kita mandi sambil membaca istighfar. Kemudian niatkan untuk membersihkan diri. Dalilnya itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang dipakai. Innallaha yuhibbut tawwabina, na puji pun Allah Ta'ala orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang mensucikan diri. Maka bertaubatlah kepada Allah, kemudian mandi, niatkan supaya dosa-dosa itu juga lepas. Yang paling bagus sudah itu baru kita siram bagian depan, kita baca gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru sebelah kanan gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Baru diambil air terakhir, baru dibaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu sebenarnya ya biasa diusul apa-apa. Sebenarnya mandi ini juga dipakai pada jenazah.
ya koma di otomatis ya nanti asa maka ada di opat tutu biasa tuh koma di otomatis teh maka ada di opat tutu nah tuh itu yang dipakai. Ada itu air yang disimpang biasa nalete lemo-lemo pengharum aku bakor aku katuangnya agak sana bakoro matau ya aku bakoro kace deh itu biasa ini nebolobami pacapurang. Sebenarnya tidak, itu dibaca, itu disiram dari bawah, ambil ditimba, kemudian balik. Begini caranya, itu dari kaki ke kepala. Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Dibaca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri, ke kanan, berarti kirinya di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Nah pelekak nah agak dicondongkan sedikit ke depan aja tapopang dicondongkan sedikit ke depan gufranaka ya rabbana wa ilaikal masir ya natuna sate maka dia hakiki. Ini yang kadang orang tidak pakai ya lo dia pacapurangnya na bolo rabawami nah selesai ini padahal itu ada doanya Pak. Mandi kan ada 9 macam ya, jadi ada mandi taubat, ada mandi sunnah Jumat, ada mandi junub, ada mandi hajat, kemudian ada mandi wali itu, kemudian ada mandi Islam. Nanti sunah-sunahnya dia bagi itu, ada mengatakan mandi masuk ke tanah haram, mandi banyak. Angkat ini ko boting calo boting dia majeng tradisi. Kemudian ada satu mandi itu mandi 9 yang dilakukan hanya hari Jumat ya kupuraki dia sunnah Jumat mandi 9. Ini mandi 9 Pak, ini yang paling bagus kita pakai. Dega agak anak tabarani balik-baliki kau jatuh tak malkan. Ya, kau mandi 9. Dan itu tidak tembus kalau ilmu hitam. Jin juga tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Itu kalau mandi 9. Itu mandi 9 makanya ada yang malkan. Tapi Jumami. Jadi cukup diambil air, baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu 3 kali, tapi tahan napas, baru ditiup pakai hidung, baru disiram di bagian kepala. Ya Rahman 3 kali baru ditiup, kemudian siram sebelah kanan, baru ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang 3 kali, makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup. Barakahnya itu ya kong ke anak tamadari ke tamang kerasukan, cukup lakukan itu, pasti berhenti itu. Tidak usah diruyah, cukup pakai itu. Ya kong kata araju-rajum mati lakai na tuli malasa makalele apa pinadina sama na tuli yang kanita pole suruh lakukan mandi 9 itu berhenti. Itu Pak, itu yang dipakai ulama dulu, kita mengajarkan itu, dan ini para wali Allah itu mengajarkan, dan saya amalkan itu sudah lama. Dan memang di para sufi itu, dia ulama sufi itu selalu mengajarkan ke kita, murid-muridnya itu diajarkan. Ya kok dia mandi 9 orang begitu, tidak ada orang yang bercerai dengan istrinya mengamalkan itu mandi 9. Itu menguatkan ikatan suami istri. Itu. Jadi tamalkan magampang tuh. Tapi mandi sunnah Jumat pura-pura dia sunnah Jumat di hari Jumat baru dilaksanakan ini mandi 9. Kan ada penutupnya itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billah 3 kali, baru ditiup pakai hidung, baru sambil menyiram tubuh berputar mengikuti arah tawaf sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Nah itu. Ya kalau kata Madari na ganggu jing, suruh saja amalkan ini, berhenti itu. Ulama kita itu di Madura, hampir semua di pondok pesantren itu mengamalkan. Nasabak dega agak murid barani bantai gurun aku itu namalkan. Seorang pimpinan pondok, pembina pesantren harus amalkan itu hitungan mandi 9 supaya dega agak santri tak cubi-cubi. Iya, amalkan itu. Kemudian ada perintah itu di dalam hadis dari Sayyidina Ali di kitab Al-Gunya lagi nih. Maka dari Penglut Tasya Abdul Qadir Al-Jilani menulis basmalah pada 1 Muharram. Menulis basmalah berapa? 113 kali. Jadi malaki kertasa tauki bismillahirrahmanirrahim akkasiratu 10 telu. Kenapa 113? Ini nih nanti kenapa 113, dari mana dasarnya itu? Nah begini, saya pernah ngaji sama guru tak langsung, mereka begini, ya rukuyoki bismillahirrahmanirrahim, usahakan mimnya itu berlubang, istilahnya aja nata tutup palibuh, jadi ada lubangnya kelihatan. Jadi bismi lubangnya mim itu kelihatan, Allahu bismillahi itu hanya huruf Allahu itu berlubang, Rahmani di situ juga berlubang, Rahim di situ juga berlubang. Jadi di situ Bismi
itu Nurun Muhammad. Lubangnya itu mim, itu Nurun Muhammad. Allahu itu lubang Islam. Kemudian ha itu iman. Kemudian terakhir itu adalah ihsan. Itu yang dijelaskan Gorontalo. Dan ternyata diambil juga dari kitab. Kemudian Magina Siratu 10 telu. Karena itu jumlah basmalah di dalam Al-Quran itu satu di awal surah itu 113. Kan ada satu tidak isi tiga bismillah atau surah Bara'ah. Walaupun mengatakan ada di suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis. Sebenarnya itu bukan awal surah. Jadi itu tidak dimasukkan, makanya 113. Menurut ulama kita, kenapa basmalah yang ditulis pada awal itu? Magina basmalah ditulis pada awal tahun itu. Nah, sebab ternyata Allah menulis di kalam itu, uqilalan nalino, kalam itu pertama adalah basmalah. Jadi basmalah itu kalam pertama. Iya nona bismillah purayoki ke 10 telu itu ditempel di pintu rumah. Megan itu makanan alay sima. Gitu. Ya kok biasa kita mau ke dia bola, ada tulisan basmalah. Itu ditempel besar di situ, dilapisi kemudian ditempel. Menurut sebagian ulama hikmah yang tembus pandangannya, kan ulama kasyaf, kalau kita kan tidak. Jadi ulama kasyaf itu sama dengan dokter ahli. Dia sudah bisa lihat, oh jantungnya orang ini bermasalah, karena dia melihat ada hitam di bawah kelopak matanya. Oh ini jantungnya bermasalah. Itu kalau ahli. Kalau kita bilang, oh mungkin kacamata, karena kita bukan ahli. Jadi ulama sufi yang tembus itu sampai ke alam jin penglihatannya, dia bisa tahu bahwa tulisan itu jin tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Coba. ini. Tapi mereka itu maka simak toh. Jadi saya tidak mau bicarakan ke situ. Yang saya ingin sampaikan, ulama yang tembus pandangannya itu mengatakan seperti itu. Anda mau percaya atau tidak silakan. Ya makanya. Makanya ulama yang tembus penglihatannya itu seperti Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada bukunya itu, kan sunnahnya wasyuru. Sampai-sampai dia menetapkan Rabu terakhir di bulan Syafar. Jangan melakukan hal-hal yang kayak aja mau Pak Buting. Jangan bikin acara syukuran. Kalau Rabu terakhir di bulan Safar, maka dia capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi cuma 1 kali dalam 1 tahun. Iyo pui di tomotota sini na raba pacapurangnya majamanang. Ada? Jadi Rabu capuraba bulan Muharram aja, capuraba bulan Zulhijjah aja. Padahal di situ hanya di bulan Safar. Rabu terakhir di bulan Safar itu 320.000 bala turun dari langit. Diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itu berlaku selama 1 tahun, dan turunnya itu pada hari Rabu di bulan Safar yang terakhir. Makanya disebut dengan capu arabana ulas Safar. Itu yang tidak bagus. Ternyata sesuai aja, tapi waktu memang musibah diturunkan. Tabahannya aja tak ada majatu sekorode aja, makanya tidak ada hari yang jelek itu. Cuma ada keadaan yang menyebabkan waktu itu hendaknya tidak ditempati untuk melakukan seperti Pak Boting aja. Tapi asam pajang nih aja tak ada aja atau masam pajang majai batu kurde. Tetap jalankan. Hanya kegiatan-kegiatan seperti itu jangan aja mau nerima pamula tanang, kong kagaga memu tanang, aja mulai tek bola baru, aja mapatetok bola nasaba onronan no abalae. Nah begitu. Sebenarnya begini, kita harus ambil semua sisi supaya aja tuh salah paham. Karena banyak pendakwa sekarang itu selalu otaknya tambah-tambah baru sama dengan. Iya, dia tidak memperhatikan kajian-kajian ulama. Begini, boleh contoh. Ya kau angkat tahun lalu kau resi dia bola, nangka sumi manalolo kau masaga, lalu ilalung. Sisa na bajana lalu si ilalusi. Lalu si ilalusi. Pasti makada. Aja mulalo kau bahaya. Pamakai, merepa ni lalu. Tapi angkat tahun lalu, matindro yasuya na lalo. Matindro yasuya na lalo nasahada na mereka. Lalu matok kaya dito agak lalu nga. Ena tu nama dia mapakai mak. Nasa majaya ro lalangnya angkar makna hade makanja wala mo ya deu marigaga kan makiro karena kita tidak tahu tadi
Dari sinilah juga hasilnya lontara. O mati itu lontara. Ya ko tanggal aseko ulang oseko makwa keadaannya makanya iyolah. Angka tahu maka dia ko tanggal aseko biasa masola ngagagai ko yolai. Karena itu penelitian 80 tahun lamanya. Tapi angka tahu mulai selama matoy. Ayana itu nama dari mapangewang. Kan begitu. Jadi dia nama disalahkan karena itu pengamatan. Tapi itu bukan ketetapan mutlak. Jadi meki macuri lontara silahkan, tapi jangan menganggap bahwa maja tidak, karena di situ pernah dilakukan orang dan ternyata ada dampaknya. Mitawi lalu koro, makanya ya tidak selangnya paling aman. Nah sebab tomatot tadi olo dia pernah makan jala ada pahana, ya di makan ja, pada nak meki lalu koro suwe, koro lalangi, nah tolina lalu ya sumi mana, peko carana. Satu kuncinya, podangi punana, kada jaga jo asume meka lalu. Kan begitu. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu istihara kepada Allah. Kan begitu. Nanti Allah yang mengatur. Kan selesai. Namun maka ada tema jako makanya istihara tajok kani. Makanya itulah modal dalam agama. Cuma ya rotomatot tadi dia pakai istihara, pakai lontara. Ulama pakai istihara. Makanya maka rawin ulama tu salama, matui maje pekoidi karena dia begitu. Kan begitu. Ini yang harus paham Pak. Supaya dia terserap. Jadi itu kok mata angka modal lah. Istihara kan angka dua, angka istihara bil Quran, angka istihara bis salah. Ya kok istihara bis salah mas sempajang sunat 2 rakaat, belum ada kepastian lakukan lagi 2 rakaat, belum ada kepastian lakukan lagi 2 rakaat, sampai ada keyakinan betul. Salat sunat istihara itu bukan 2 rakaat, cuma kalau 2 rakaat sudah yakin stop, kalau belum yakin ulangi lagi sholatnya sampai tembus itu. Angka tahu Pak, sholat istihara itu sampai 30 rakaat sampai 40 rakaat baru tembus. Iya, yuk pilih 2 nih pikir rumah tuh katulu-tulu garo atau agak. Ini kan jadi masalah karena tidak paham. Tapi ada jalan pintas namanya istihara bil Quran. Kemudian taman Isa itu ya sudah masuk Isa ini. Saya tambah sedikit ya Bu ya. Kita sepakat sampai jam kurang 15 menit jam 8 ya, karena ini kita tambah 10 menit dulu. Saya perjelas sedikit ini. Kemudian jadi kita tadi tulis basmalah. Jadi bismillah yoki akasiratu 10 talu di dalam kertas, buku kertas 1 lembar kertas. Kemudian kita tulis itu di 1 Muharram. Kemudian maghrib itu angkat tuh tahu kan di sebenarnya kupuraki masam pajang asara baca doa akhir tahun. Nanti selesai sholat maghrib baru baca doa awal tahun. Jadi pura saratu. Nah nanti kalau sudah asar kan sudah sholat asar kita bikin amalan apa? Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Bisa. Kemudian bisa juga baca suratul mulk dengan surah yasin. Kemudian pas itu selesai baca doa akhir tahun. Selesai doa akhir tahun sholat maghrib. Nanti selesai sholat maghrib baca doa awal tahun. Kemudian jaga ini 10 malam, 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jaga itu malam. Kita sholat sunnah setiap malam itu 4 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak. Pengupuna kuliah yual kafirun liila fi Quraisy iza sulsilatil ardu silsalaha. Kemudian qulhuwallahu itu dilakukan setiap rakaat. Jadi setiap rakaat jadi dilakukan itu setiap rakaat 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Hanya 4 rakaat 1 malam. Namanya sholat sunnah mutlak. Sesudah sholat isya bagus, atau pada saat bangun tahajud bagus. Agak gunana supaya kalbu itu langsung diberi petunjuk. Di kalbu ini kan banyak angka syaitania. Jadi untuk hati dibimbing itu ke nur ilahi, lakukan ini. Itu saja amalannya untuk 1 sampai 10 Muharram. Jadi jaga ini yang setiap malam 4 rakaat ya. Kemudian kalau kita mau puasa silakan puasa. Yang 10 Muharram tadi sebenarnya kan berpuasa. Suruh kima puasa. Kemudian disuruh toki mapandre memberi makan. Pada kisida sini nama nabita. Makanya di komiki mapeca ya peca. Itu kan kuncinya di situ. Kemudian ya kung kagak minta pamulai bagus kita awali di 10 Muharram. Peletakan batu pertama pembangunan itu bagus 10 Muharram. Soalnya di situ kan Nabi dibebaskan.
Nabi Yusuf keluar dari penjara kan itu 10 Muharram. Nabi Adam diampuni dosanya juga 10 Muharram. Laut ini setelah kena tsunami itu juga reda di 10 Muharram. Kan banyak, hampir berapa ya? 9 Nabi diselamatkan di situ. Jadi itu waktu bagus. 10 Muharram itu makanya. Cuma angka masalah dia ke masyarakat. Kega asal ginomporang i Muharram, ya narunasan nakasataw. Itu majaman ang yero. Pokoknya dia oleh yero akada misalnya Muharram nanti ini hari Kamis. Jadi yero hari Kamis nakasataw. Setiap hari Kamis dalam setiap waktu itu tidak boleh. Padahal itu keliru. Tidak boleh. Padahal itu bagus. Nah, cuma mega metoja itu tahu Pak, kau mega pantangan angka tu pasal negara tak kaya Abdul Rahman Abodale. Pegaiwi ka pamak madecimu kau mega salama. Iya kau mega ka pamajamu macilako tu. Kay di matotan rele tu. Si Rumti tahu buta civali nasa deka dale ku ya sewe. Di meto ka dale mo papurumpatan tu ni. Kan begitu dan itu doa. Makanya jangan dia nang tahu mega ka pamajana tu ai. Marepato tu nak nabala. Nasaba tuling mo ba yan o tuling mo ba? Tapi itu guru ta pasan si Baco almarhum biasa na ceramah. Maka dia tiak rukungi maku pitu dia nenang. Ya nasa rukungi maku ya pitu. Terakhir itu percaya kepada kopi. Magai itu guru ta namo magare pana kota palenda kangi kopi pasti nino na pajoka. Iya, pasti dia minum itu. Magai nasa bapura gare na tes. Saya pernah dengarkan cara membeli itu. Nasa pura tes. Waktu na pertama maka kami kak mitai. Dia ninungi kopi, dibuatkan kopi dia tidak minum. Mak batu bangotona. Maka dia gurut tak. Ay tanya kopi ka apa nge mak batu me mamiaro. Sisa na kedua, ya kibora si wepala dia sininungi. Kemudian jalan. Lapu ita listrik. Maka dami manigare kopi ka apa nge. Jadi kemudian sengaja yang ketiga dia tes nasa meka mitai nah kibuarang may palata din nung kemudian dia jalan yang ketiga dia narunti orang nama carama pusay akre guru tai matapan aku kopi. Itu jadi apakah itu caranya guru membuat kita tertawa atau bagaimana wallahu alam. Tapi perkataan ulama itu kadang memiliki isyarat makna. Jadi memang saya pernah pelajari dalam satu kitab, ulama itu kita begini, kalau kita puasa sunnah, ma puasa sunnah ki, na takut Allah masyarakat kubolana tawe, kemudian kita dihidangkan makanan, batalkan puasa. Makan makanan itu. Mega putih dimakan ada ma puasa kak. Kenapa? Ulama sufi itu mengatakan begini, memakan hidangan yang dihidangkan orang itu wajib hukumnya. Karena hidangan untuk tamu itu wajib. Perintah Al-Quran. Sedangkan yang kau lakukan adalah puasa sunnah. Maka mana yang kau dahulukan, wajib atau sunnah? Makanya guru tak Habib Umar bin Hafiz ketika dari Yaman itu datang ke Pakalongan, Laut Pakalongan, ma puasa pula Yaman, naik pesawat sampai di Pakalongan itu jam 4 sore. Tapi ulama yang di rumahnya tempati maki buah nanasuagangi. Maka dia ajudan na guru tak Habib Umar, ajak tasarangi ma puasai guru tak dia puasa. Ada nasang ini yang ulama di Pakalongan yang Habib. Kalau dia waliullah pasti dia makan. Kecuali dia bukan ulama, dia tidak makan. Sekali naletu ipodangi makanan kan rupa sadiangangi, langsung dia masuk makan. Padahal dia puasa. Jam 4 ini, ya kui di makan wae ban rasa ki bapak mulai. Kenapa? Karena di sinilah ulama, karena ada timbangannya tadi, angka timbangannya. Maka iya gagaya na pasadia teh wajib hukumnya. Kalau yang saya lakukan ini sunnah, jadi dia mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Maka itu, makanya Habib ini mengatakan kalau dia waliullah dan ulama dia makan, kecuali dia bukan ulama dia tidak makan. Makanya yang bukan ulama tidak usah makan. itu dia. Itu. Kenapa? Karena dia paham menempatkan. Kadang-kadang kan diundang ke pesta pernikahan, atau maka doa ma puasamu kak, maka de guru ta ede latu ni puasamu. Sama dengan sholat sunat pak. Ya kumatagangi masa paja sunat. Nakama pak bangi. Kama itu weh. Tinggalkan sholat sunat. Kalau kau yakin bahwa
dia udah api kata berek pamulan na imangi kalau palatu ya sampai jago, tinggalkan itu. Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunat. Kan begitu. Kecuali kan 2 sampajak sunat, witir dengan sholat sunat sebelum subuh. Tidak boleh ditinggalkan. Namun kama teh patar rumui. Iya, selesaikan saja. Ini 2 sholat. Witir dengan sholat sunat sebelum subuh. Iya tuh itu sampajak sunat subuh Pak matandela ada padilana. Bagi orang tua itu pakai alam nasra dengan alam tarakai Pak, supaya tidak kena penyakit tulang. Dia akan lagi padilek kak si bapak diutuh. Itu Pak Buran. Pengupuna alam nasra rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Dia akan lagi penyakit tulang. Itu obatnya. Ya kau ketahuan dari nakannya Pak dialek ke itu Pak Burana. Sholat sunat subuh ini. Iya kau caki napau jatawe nakan napitana karena fitnah dunia atau ada orang yang ingin mencelakai kita. Alam nasra rakaat pertama, kemudian liilafi Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada orang yang bisa merusak kita itu. Kata Imamul Ghazali, tidak ada musuhmu yang mampu mencelakaimu. Maka dia tahu matot tariolo de gaga tahu nak terusi tahu lino ko itu nak amalkan. Pakai selamat. Namo maga China tasi dia tahu dia nulelatu. Kota amal kamu itu. Yang itu nak kada de gaga tahu lino mulai batu tasi dia tahu ko yang amalkan. Itu alam nasara, kemudian liilafi Quraisyin. Kota majasi Pak mau melo pasolan. Yang ketiga, kuliah yual kafirun dan surah al-ikhlas 3 kali. Kalau itu untuk sedekah, maka dia nabi pada ko masih dekai ulawa pada raja nalino. Nah, itu. Ini mani kayak kami pakai to. Meki male Pak burapat dialek ke alam nasra dengan alam tarakai Pak. Meloki male untuk pakai selama. Pakai apa pampelape sungai tu nak. Meki male pakai selama supaya terhindar dari gangguan orang-orang jahat. Pakai alam nasra dengan diilafi Quraisyin. Meki male apalana pasida kepada ulawa pada raja nalino. Baca kuliah yual kafirun 1 kali rakaat pertama, kul Allahu katalu rakaat kedua. Itu saja diamalkan. Maka meki malam manangi pasigar alam nasra rakaat pertama napa kuliah yual kafirun. Rakaat kedua liilafi Quraisyin alam tarakai napa kul Allahu katalu. Talamanan nih. Itu namanya wirid salat sunat subuh. Pas nadapi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.